Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan data link layer. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua materi saya sampaikan dalam satu video, sehingga materi yang saya sampaikan dalam video ini hanya cuplikan dari sub pokok bahasan dalam data link layer. Oke, yang pertama adalah topik terkait dengan tujuan dari data link layer. Ya, nanti saya akan sampaikan terkait dengan tujuan serta fungsi dari data link layer dalam komunikasi di jaringan komputer. Sebagaimana kita ketahui, data link gitu ya, itu adalah layer yang kedua. Ya, di atasnya physical data link. Kalau misalkan dari atas, gitu ya, kita reminder ya, aplikasi, presentasi, sesi. Ya. Kemudian transport, network, gitu ya, kemudian data link. Jadi antara network gitu ya, serta physical itu adalah posisi dari data link layer. Oke, yang pertama adalah fungsi dari data link layer. Nah, terkait dengan fungsi ini, ya, maka yang perlu diketahui data link layer itu terbagi menjadi dua sub layer. Nah, sub layer ya yang bagian komunikasi untuk upper layer, kemudian ada sub layer yang berkomunikasi bagian dari lower layer. Nanti itu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua. Data link layer bertanggung jawab untuk komunikasi antara end device network, gitu ya, interface card. Jadi kalau misalkan saat ini interface card itu sudah embedded dalam komputer, kemudian dalam perangkat-perangkat akhir di jaringan. Kalau dulu, dulu kelihatan usia saya ya. Kalau dulu interface card itu sifatnya eh, apa modular gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beli PC, gitu ya, PC benar-benar enclosure gitu ya, nanti kita bisa menambahkan interface card ya untuk jaringan. Mau yang 1 GB ya, kalau dulu masih 1 GB atau kemudian 100 mega, kemudian nanti akan ada pakai yang modelnya extended modul extended untuk wireless. Jadi ada modul khusus interface card. Nah, fungsi dari data link layer itu melekat pada interface card tersebut. Nah, pada data link layer, perangkat itu berkomunikasi dengan upper layer ya. Jadi upper layer-nya itu upper layer layer 3, 4, 5 ya. 6, 7 berarti network sampai dengan aplikasi dan berkomunikasi dengan lower layer. Lower layer itu berarti nanti physical layer. Kemudian dalam data link layer, bentuk data atau jenis datanya disebut frame. Nah, pada saat pengecekan di perangkat layer 2, contohnya di switch, ya, maka akan ada deteksi dari frame yang masuk ke dalam perangkat. Nah, deteksinya itu disebut sebagai ini error detection terhadap frame bisa nanti di reject gitu ya, karena frame-nya ukuran frame-nya korup, dalam hal ini ukurannya tidak sesuai, atau bahkan nanti ada giant frame. Giant frame itu kalau misalkan ada tabrakan gitu ya antar data, kemudian datanya nyambung gitu ya menjadi frame yang ukurannya sangat besar, sehingga itu menyebabkan data melebihi ukuran. Decision akhirnya adalah misalkan di reject. Jadi frame-nya terlalu besar sehingga tidak sesuai standar atau ukuran yang ditetapkan, maka bisa di reject. Nah, ini yang bagian kanan adalah contoh atau ilustrasi. Ada layer 2 itu berarti frame gitu ya. Kemudian ada layer 3. Layer 3 itu berarti paket ya, kalau istilah datanya. Frame itu adalah data layer 2, paket itu adalah data layer 3. Kemudian nanti ada layer 4 ya, sebutannya adalah datagram. Kemudian layer 1 itu biasanya kita menyebut sebagai bit-bit data. Oke, pada layer 2 atau pada data link layer itu eh, mekanisme pengalamatannya yang dikenali ada namanya MAC address. Nah, ini saya sampaikan sedikit tambahan ya. Ada destinasi network interface card, ada source network interface card. Nanti source sama destinasi pengalamatannya adalah pengalamatan MAC address kalau dalam jaringan IP. Kemudian kalau layer 3 itu nanti ada source sama destinasi paket ya, paket atau IP,
Yaitu source IP bisa IP versi 4, bisa IP versi 6. Yang jelas ya, ini adalah masuk bagian upper layer, kemudian ini yang menjadi penjembatan nanti layer satunya itu sebagai lower layer. Nah, header dari layer 2 itu adalah source sama destinasi network interface, interface card atau kita biasanya mengenalnya sebagai MAC address. Ya. Oke, selanjutnya untuk apa namanya sublayer. Tadi kan saya menyebutkan ada dua sublayer. Jadi layer data link itu ada yang berkomunikasi dengan atas, ada yang berkomunikasi dengan bawah. Yang berkomunikasi dengan atas, nah adalah LLC, Logical Link Layer. LLC sublayer ya, berkomunikasi antara networking software at the upper layer. Networking software itu apa saja? Ya macam-macam, ada protokol untuk routing, kemudian IP addressing, kemudian ya segala sesuatu yang ada posisinya di network layer ke atas itu disebut sebagai uh, upper layer. Nah, LLC sublayer adalah uh, data link layer yang tugasnya berkomunikasi dengan upper layer. Nah, yang berkomunikasi dengan layer yang di bawah atau physical layer itu namanya MAC sublayer. MAC sublayer bertanggung jawab untuk data enkapsulasi serta media access control. Jadi ada dua sublayer ya. Yang atas itu berarti namanya LLC. Nah, yang ini ya, yang paling kanan. Kemudian yang bawah itu adalah MAC sublayer. Si supplier ini standarisasinya misalkan 802.2. Kemudian ini adalah upper layer, kemudian ini adalah lower layer ya, atau layer satunya. Kemudian dalam MAC supplier ini ada Ethernet ya 802.3, berarti kalau kita pakai kabel ya. Kemudian ini ada wireless LAN 802.11. Nah, ini contohnya WiFi ya. Nanti otomatis 802.11 itu macam-macam ya. Jadi wireless LAN itu bisa bermacam-macam ya. Kemudian ini wireless PAN ya. Standarnya 802.15 ini adalah Bluetooth, RFID ya. Kalau dan media-media lainnya nanti termasuk WAN ya, wireless WAN ya. Nah, ini 802.11 itu ada A, B, G, N, A, C dan seterusnya. Gitu. Oke, berikutnya ya, terkait dengan fungsi ya, eh, data link layer tugasnya bertanggung jawab dalam pertukaran pesan ya antar nodes yang mana karena dia sebagai jembatan maka dia akan mengkonversi dari data dalam bentuk bit itu kan diterima dalam bentuk bit-bit nanti dikonversi ke dalam bentuk paket ya. Jadi setiap hop itu berarti bisa saja switch ya, setiap perangkat intermediate ya. Kemudian bisa juga router karena intermediate device itu ya ada macam-macam ya. Maka fungsi di layer 2 misalkan saja hostnya adalah router ya. Ketika sebuah data ini ada satu buah PC, kemudian misalkan ya PC itu nyampe ke switch dulu. Nah, setelah switch ya nyampe ke router. Pada umumnya memang hub itu orang menyebut dari perangkat router intermediate device tapi router itu ya. Nah, pada saat data dikirimkan dari PC ke switch, nah ini terjadi proses penerimaan frame, kemudian dienkapsulasi, dibuka frame-nya, kemudian direenkapsulasi, oh sudah jelas itu ya. Maka next destinasinya adalah MAC address-nya si router. Ya. Dibungkus lagi, kemudian di forward. Ini adalah proses yang terjadi pada perangkat layer 2. Perangkat layer 2 itu contohnya adalah switch ini ya. Ini adalah L2, switch layer 2. Kemudian mekanisme ini juga terjadi di router. Kenapa terjadi di router? Router itu memang perangkat layer 3, tapi sebelum mencapai layer 3 kan layer 2 dulu. Maka data yang dikirimkan dari ini switch tadi ya, nyampe ke router itu akan dibuka frame-nya, dicek, oh benar kok MAC address yang dituju itu adalah MAC address si router. Setelah itu router akan menunjukkan, oh karena ini di router maka dia akan ngecek ya
IP-nya yang dituju berapa dan seterusnya dan setelah itu dari prosesnya naik ke layer 3. Setelah nyampe layer 3 nanti diturunkan layer 2 akan di reenkapsulasi. Jadi dibungkus lagi, oh ternyata dia masih harus ke sebelah kanan. Jadi proses ini terjadi di perangkat layer 2 ya. Kemudian terjadi juga di perangkat eh, layer 3 karena ada alasannya karena tolong jangan dipotong karena untuk mencapai layer 3 itu lewat layer 2 dulu. Jadi dari 1, 2, 3 ya, kemudian nanti 3, 2, 1. Jadi proses eh, penerimaan frame kemudian dibuka, kemudian kalau sudah sesuai maka dibungkus lagi kemudian diteruskan. Itu terjadi dalam eh, layer 2. Perangkatnya adalah perangkat network interface card ya, kemudian metode akses atau protokolnya adalah data link. Oke, nah ini standarisasi, contoh-contoh standarisasi ada IEEE, ada ITU, ada ISO sama si jadi standarisasi ya 80211 tadi yang macam-macam ini. Oke, selanjutnya topologi. Nah, ini saya garis besar ya. Ada topologi fisik sama topologi logik. Fisik itu berarti benar-benar physical koneksinya ini nyambungnya dari port mana ke mana sih ya. Port fast Ethernet 01 atau gigabit 01 ketemu gigabit 02 atau di router 1 ketemunya router 2 atau sebelah kanannya router 2, sebelah kirinya router 3 dan seterusnya. Kemudian untuk logical berarti virtual koneksi antar device. Contohnya apa? IP address. Kalau nanti kita sudah belajar VLAN, berarti VLAN berapa. Kemudian routingnya seperti apa, yang secara kasat mata tidak tampak. Ya. Kalau fisikal kelihatan, fisiknya, oh ini nyambungnya ke sini, ke sini, ke sini pakai kabel kok. Kabelnya yang warna hijau ya, portnya sekian. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian eh, dalam topologi atau sambungan, topologi itu gambaran bagaimana sebuah jaringan direpresentasikan dalam apa ya gambar ya, interkoneksi. Jadi komputer ini nyambungnya kemana ya, kemudian komputer yang sebelahnya nyambungnya kemana, switch ini nyambung kemana, router ini nyambung kemana, dan interkoneksi antar perangkat itu digambarkan, itu namanya topologi. Oke, common topologi ada point to point berarti one to one ya. Kemudian hub and spoke ada satu start satu center ya, kemudian jadi pusatnya. Kemudian nanti ada apa spoke-nya. Titik di kayak bintang itu kan ada centernya, kemudian ada titik-titik-titik yang me, yang terkoneksi ke hub-nya. Kemudian ada mesh. Mesh itu biasanya untuk high availability. Karena kenapa? Karena saling saling silang koneksinya. Jadi saling silang ini contoh gitu ya, point to point. Kemudian ini eh, topologi tambahan ya. Nah, hub and spoke. Nah, kira-kira hub and spoke itu saya gambarkan ini kalau di dalam ini ya, sini. Ini ada satu switch utama gitu ya. Kemudian di sini nanti akan ada switch-switch yang lain yang terkoneksi. Ini adalah contoh hub and spoke. Nah, mirip start, mirip aja mirip. Nah, ini hubnya yang tengah gitu ya, kemudian spoke-nya itu yang pinggir-pinggir. Gitu ya. Kemudian kalau mesh, gitu ya, mesh itu berarti kalau misalkan di sini ada perangkat-perangkat, gitu ya. Aduh, maaf kalau gambarnya agak saling silang. Waduh, maksudnya kalau gambarnya agak ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ya. Ini nyambung ke mana tadi? Ke sini, ya. Tadi ini nyambung ke sini dan seterusnya. Nih, nah itu namanya. Nah ini nanti nyambung ke sini, ya. Eh, mana yang belum? Nah, kira-kira saling koneksi antar satu yang lainnya itu saling nyambung. Jadi kalau nanti ini ke sini putus bisa lewat sini ke sini. Atau kalau ini putus lewat sini muter dulu boleh saja. Konsekuensinya adalah biayanya lebih mahal. Itu untuk mesh. Tapi lebih uh, stabil koneksinya ya. Jadi setiap end device atau sorry setiap node itu akan terkoneksi satu dengan yang lain. Oke. Tambahan ya untuk topologi one itu ada
sorry, LAN itu ada start, ya, extended start, start to start, kemudian ada bus, ya, kemudian ada ring topologi. Biasa yang paling ya, tapi tergantung kebutuhannya. Beberapa implementasi yang pernah saya lakukan adalah ring, jadi ngering. Ya, tujuannya apa? Kalau nanti satu titik itu putus, masih bisa terkoneksi ke titik yang lain. Jadi kalau misalkan ini putus, eh, antara PC satu dengan yang lainnya, masih bisa lewat sini, meskipun agak jauh. Yang apa-apa. Ya. Oke, kemudian ada komunikasi half duplex, ya. Kemudian ada full duplex. Pada saat bersamaan ketika half duplex, maka tidak bisa saling eh, apa berkirim data. Half duplex itu satunya menunggu dulu. Kalau ada yang ngirim, satu yang bagian penerimanya berhenti dulu. Kalau misalkan full duplex pada saat bersamaan, perangkat itu bisa ngirim dan menerima data. Itu full duplex. Kalau half duplex separuh-separuh, ya. Saat ngirim dia nunggu dulu. Saat menerima ya sudah terima separuh-separuh. Ini ada mekanisme untuk menangani akses. Jadi bagaimana eh, jaringan, ya, ketika terjadi tabrakan. Ada contention based access, siapa cepat dia. Oh sorry, yang ini ya contention based access. Siapa cepat dia dapat. Nah, mekanisme penanganannya yang ini, carrier sense multiple access, gitu ya. Collision detection sama collision avoidance. Nah, collision detection itu kalau misalkan terjadi tabrakan, apa yang akan dilakukan? Biasanya untuk topologi Ethernet, ya, aplikasi. Kalau avoidance berarti mekanisme untuk menghindari eh, apa namanya terjadinya tabrakan. Kenapa sih perlu dilakukan kondisi seperti ini, pemberlakuan seperti ini? Karena ini contention based access itu siapa, jadi gini maksudnya, siapapun boleh mengakses jaringan, ya, karena tidak ada prioritas dalam hal ini kondisi jaringan basic. Jadi ya sudah gitu ya, saat ini kondisinya default, ya, basic itu default, ya, maka kalau jaringan wireless kan semuanya bisa mengakses tanpa terkecuali. Oke, kemudian bedanya dengan kontrol akses. Jadi ada contention based access, ada kontrol. Kalau kontrol ini eh, biasanya digunakan untuk token ring gitu ya, ataupun ARPANET. Jadi aksesnya punya timeline masing-masing. Nah, kalau yang contention based access nggak ada. Ini ya udah kalau mau ngirim ngirim aja selama jaringannya tersedia, silahkan. Selama jalurnya tersedia, silahkan. Nah, kalau seperti itu berarti harus ada mekanisme pencegahannya. Mekanisme pencegahan terjadi tabrakan data itu adalah GSMA CA sama GSMA GD. Kalau kontrol itu berarti ada timingnya. Jadi punya jalur sendiri-sendiri atau time sendiri-sendiri. Nah, ini detail untuk GSMA CD, ya, collision detection, ya. Prosesnya adalah ini device transmit simultan, ya, eh, dengan sinyal. Jadi ada mekanisme signaling ketika terjadi tabrakan. Nah, maka nunggu dulu, oh ada tabrakan, jadi jalurnya macet gitu ya, berhenti dulu. Nah, nanti kalau misalkan datanya sudah di drop atau misalkan mekanisme datanya sudah clear, jalurnya sudah lewat, sudah bisa dilewati, maka bisa ditransmit lagi. Nah, ini satunya adalah GSMA CA. CA itu collision avoidance. Jadi beroperasi pada half duplex, ya, di mana hanya satu device, ya, yang mengirimkan data pada saat jadi gini, perangkat atau node itu hanya bisa mengirim atau menerima pada saat bersamaan. Nah, kalau di jalurnya ya jalurnya kan bebas. Jadi media transmisi wirelessnya kan siapapun boleh akses, tapi node-node-nya, ya, dia akan bekerja pada saat dia menerima, dia sense, ya, ada data menuju si perangkat, maka dia berhenti dulu. Jadi lebih baik menghindari, kalau wireless itu lebih baik menghindari, ya, eh, ketika terjadi proses pengiriman data, ya, jalurnya itu menghindari tabrakan data. Mekanismenya ketika transmit, ya, device juga menambahkan, ya, waktu yang dibutuhkan untuk transmisinya, ya. Kemudian perangkat lain yang mengirimkan media, ya, menerima durasi waktu. Jadi kalau saya mau ngirim data ya jam sekian, nah itu
dikasih tahu yang ada dalam media tersebut ya. Pada saat jam sekian akan ada ya pengiriman data dari si A. Tapi ya kan bisa jadi pengiriman data itu entah itu terlambat, entah itu ada gangguan satu dan lain hal. Akhirnya, oh ini harusnya jalur sudah selesai kok ya. Si B ngirim data. Nah, pada saat ngirim data ternyata data si A itu masih di jalan. Terjadilah tabrakan. Itu kalau case-nya terjadi seperti itu, apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Meskipun ini sudah collision avoidance. Idealnya sudah diatur. Pada jam sekian itu ada data loh ya yang ngirim. Harusnya kamu berhenti dulu, jangan ngirim. Nah, kan itu aturan yang dibuat. Tapi kalau kondisi di lapangan, saya kenapa kadang jaringan itu macet-macet dan seterusnya itu ya kayak gini. Oke, cukup dulu untuk videonya ya, data link frame dan seterusnya nanti dibahas dalam video yang berbeda. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.